kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Prodi S1 Teknik Elektro Udinus, jadi mentor di ekstrakurikuler robotika SMA Kolese Loyola Semarang. Baik Pak, kita lanjutkan tadi nih, apakah nih di ekstrakurikulernya nih yang sudah ikut nih, nantinya di akhir akan ada ujian penilaiannya gitu Pak mungkin? Ada nggak Pak? Monggo Pak Arga. Iya, kalau untuk ekskul di SMA sekarang emang udah diwajibkan, jadi nggak kayak UKM di kampus mungkin kan nggak wajib. Tapi kalau di tingkat SMA itu diwajibkan satu siswa minimal ada ngambil 2 ekskul kalau di Loyola. Jadi nanti ada ujiannya juga buat nilainya. Oh berarti ini nanti akan masuk penilaian saat penerimaan rapot gitu Pak? Iya harusnya seperti itu. Oh seperti itu ya Pak? Iya. Karena tadi diwajibkan paling nggak satu murid itu mengikuti dua ekskul. Iya. Gitu. Dan itu di awal kita membuat modul kan berkoordinasi dengan Loyola supaya nanti capaiannya menghasilkan sesuai nilai dengan sesuai dengan yang mereka di awal tentukan gitu. Jadi ada ujiannya, ada absensinya juga. Ada kalau absensi. bolos dicatat. Oke, jadi lebih kayak kuliah ya Pak ya. Dicatat menjadi ada mata pelajaran gitu. Oh, menjadi mata pelajaran. Tadi diwajib. Dulu zaman saya tuh yang diwajibkan hanya pramuka ya Pak ya. Ya kan ya. Kalau sekarang wajib paling nggak mengikuti 2 ekstrakurikuler dan bisa masuk ke nilai raport. Oh, keren ya. Makanya dan peminatnya tadi banyak ya Pak ya. Nah, tadi peminatnya banyak nih Pak katanya. Kalau di ekstrakurikuler robotika ini lebih banyak peminatnya yang cowok atau cewek atau mungkin mah cowok semua itu Pak di 30 tadi Pak? Kayaknya ceweknya juga lumayan banyak ya Pak Arga ya. Oh, jadi iya, Pak? enggak hanya 2:3 mungkin ya. 2:3. Oke, berarti hampir itu ya Pak ya, sama ya. Oke, saya pikir kan misalnya robotika gitu, teknik kan identiknya sama cowok ya Pak, cowok-cowok. Tapi ternyata ceweknya juga banyak. Tapi yang lebih aktif nih Pak, yang lebih kepo tadi kan, Pak ini gimana cara bikin gini-gini? Cowoknya atau ceweknya Pak? Kalau ada sih beberapa siswa yang mungkin dulu dia sudah ikut ini ya, apa istilahnya bimbel robot. Bimbel gitu ya. Robot. Jadi mereka memang aktif mungkin kan kalau mereka ikut bimbel tuh basisnya masih robot Lego yang sederhana. Nah sekarang mungkin mereka agak keponya lebih tinggi loh. Ini ternyata ada platform lain yang bisa untuk belajar robotik. Jadi ingin tahunya itu lebih ya, karena sebelumnya udah pernah tahu tentang robotika. Cuman beda ya Pak ya. Lebih basic lagi mungkin yang sebelumnya ya Pak ya. Sekarang ini kok ada beda lagi. Nah ini kalau untuk fasilitas nih Pak, fasilitas yang diberikan kepada SMA Loyola sendiri di dalam pelatihan ini apa saja tuh Pak Arga? Fasilitasnya? Fasilitas dibawain robotnya di Udinus atau gimana? Kalau di awal kita kan menjanjikan fasilitas itu berupa modul pembelajaran, terus pendampingan. Kalau misalkan mereka ikut lomba di luar atau ada kompetisi itu kita siap mendampingi. Didampingi gitu ya? Iya, kita siap mendampingi. Terus kemudian nanti akan kita berikan sertifikat dari Dinus Robotic Club ya, yang ikut ekstrakurikuler. Dan terakhir itu di bulan Januari atau enggak di Februari di Dinus Fest ya kalau nggak salah ya. Itu akan ada lomba robot, Dinus Robotic Competition ya, DRCOM yang akan diadakan di Udinus. Nah kita akan mengundang mereka untuk berkompetisi di sini ya, untuk ikut lomba. Dan kalau nggak salah hadiahnya kalau juara 1 itu bebas uang masuk ke Udinus. Ya. Luar biasa, menarik banget loh ini menawarkan, Pak ya. Oke, jadi mereka mengikuti lomba-lomba, tapi untuk saat ini belum ya Pak ya? Karena ini kan juga tadi masih baru, Agustus baru mulai. Tapi tadi kan yang acara di Udinus itu kan bulan Januari, Februari. Dinus Fest ya. Dinus Fest. Nah, tapi kalau untuk lomba-lomba terdekat robotik yang lainnya mungkin apakah sudah ada gitu Pak? Ya kemarin kita mau mengadakan lomba ya di bulan apa itu, cuman izinnya nggak keluar karena kan dirasa masih pandemi. Dan beberapa sekolah juga tidak berani mengirimkan siswanya ke sini, jadi belum bisa ya. Mungkin biasanya kalau jeda-jeda lomba itu kan mengikuti kalender akademiknya dari SMA, kapan mereka setelah ujian baru kita mengadakan lomba-lombanya setelah ujian biasanya ya Pak ya? Setelah Desember, karena Desember kan mereka kalau nggak salah ujian. Oh, berarti setelah Desember ya betul pas tadi Pak di Januari Februari kan ya Pak ya. Oke. Nah, ini kan perkembangan teknologi sekarang ini kan terus berkembang ya Pak ya. Ini kan tak terkecuali juga di robotik kayak gitu. Ini seberapa penting sih sebenarnya nih siswa ini mempelajari terus mengetahui tentang robotik gitu. Ya. Kalau saya melihat sekarang ya perkembangan robotik itu memang
bukan sudah teknologi yang apa ya istilahnya khusus lagi ya. Kayak harapannya kan semua orang ya, kita mungkin dulu tahu robotik itu ya di level perkuliahan. Nah, kita mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah itu, harapannya siswa SMA itu sudah mengenal teknologi robotik. Nah, sekarang ini kan untuk apa produsen robot itu belum ada yang dalam negeri, kita masih menjadi konsumen. Konsumen jadi mendatangkan dari luar negeri gitu ya Pak ya. Menggali peluang ya di bidang otomasi industri khususnya di robotik itu. Kalau sudah mengenalkan dari sejak dini kan mungkin mereka sudah ada gambaran. Oh, kalau pengen terjun di bidang robotik tuh saya harus ngapain gitu. Nah, dari situ kalau misalkan dia belajarnya di level sedini mungkin, maka saya yakin pengetahuannya akan semakin menjadi lebih baik. Berbeda misalkan dulu saya belajar robotik tuh ya pas tahunnya pas kuliah gitu. Kalau pas sekolah kan belum diajari. Jarang ya Pak ya di SMA ada robotik gitu mungkin ya. dulu masih eksklusif gitu ya. Iya untuk betul, kalangan masih tertentu. eksklusif. Nah, kayaknya sekarang robotik tuh nggak hanya untuk kalangan tertentu, semua harus belajar robotik gitu. Nah ini nih Pak yang jadi pertanyaan juga nih. Kan orang kalau awam gitu kan nyebut robotik tuh ya robot, pokoknya yang robot bentuknya robot, apalagi robot mainan tahu kan ya Pak ya, robot mainan. Nah, tapi sebenarnya batasan untuk robotika yang masuk ke robotik tuh yang seperti apa sih Pak? Apakah ya emang yang benar-benar bentuknya harus robot atau gimana tuh Pak Arga? Kalau secara teorinya di perkuliahan kalau robotik itu robot atau perangkat elektronik yang bisa bergerak atau memindahkan suatu barang. Yeah. Cuman setelah pengembangan zaman saat ini robotika juga bisa berupa algoritma, seperti contohnya yang sekarang itu ada artificial intelligence. Nah, itu sekarang juga masuk ke ranah robotik seperti itu. Oke, berarti tadi yang bisa ada gerakan ya Pak ya? Yeah. Seumpama radio itu bukan robot ya? Elektronik ya? Elektronik tapi yang bisa bergerak. Iya, bisa bergerak atau memindahkan sesuatu barang. Yang paling apa ya Pak? Yang paling simpel deh Pak, yang paling simpel yang itu sudah termasuk robotik nih. Itu apa Pak? Yang kita mungkin bisa jumpai sehari-hari nih. Selama ini tuh kan kita ada project ya beberapa namanya AGV ya, robot pengantar barang. Bentuknya ya seperti mobil tapi dia fully otomatis. Oh, udah full otomatis. Iya, full otomatis. Nanti tinggal si operator itu kan dia sudah berbasis IoT ya, tinggal memberikan perintah melalui perangkat hub handphone. Ini barang ini harus saya kirim ke sana. Nah, dari satu titik ke titik yang lain itu sudah otomatis. Dan jumlahnya sudah bisa, robotnya itu bisa mengkalkulasi berapa yang dia bawa, stok di gudang berapa itu. Oh, bisa Pak? Bisa, karena sudah terhubung langsung ke database. Jadi dia nggak cuma jalan nganter barang, tapi dia juga memberikan informasi bahwa saya sudah mengantarkan barang ini sejumlah ini ke titik ini dalam keren waktu. Ya Pak ya, berarti pinter ya Pak ya robotnya ya. Jadi operatornya ya tinggal nanti di akhir ngerekap aja, oh stoknya tinggal sekian, sudah terdistribusikan ke titik mana aja. Jadi tidak perlu banget ya Pak, itu kan yang selama ini kita kerjakan tuh di industri garment ya. Jadi benar-benar. Kalau sempat ada di Udinu juga ya Pak ya, itu di sudah daerah full otomatis. Klaten kalau nggak salah ya benar. Kalau masih manual itu nanti ini ya repot karena kan jumlah yang dikirim tuh apalagi harus berkali-kali ya Pak ya. Dua truk kontainer itu jadi. Dua truk kontainer. Pegel ya Pak ya kalau ini. Makanya nggak ada teknologi robotika. Nah itu kan kalau di pabrik nih Pak. Tapi kalau seumpama di rumah nih Pak, di rumah kan apakah ada nih yang itu udah termasuk robotik? Ada nggak Pak? Kira-kira, tapi kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.